ukuran bervariasi secara drastis dan telah dilakukan pengembangan besar yang telah diketahui selama beberapa dekade belakangan ini. Jadi dari turbin angin terdiri dari dua jenis, yaitu turbin angin sumbu horizontal dan turbin angin sumbu vertikal. Namun pada presentasi kali ini lebih berfokus kepada turbin angin sumbu vertikal karena berhubungan dengan pembahasan yang akan dijelaskan. Turbin angin sumbu vertikal. Turbin angin sumbu vertikal memiliki poros atau sumbu utama yang disusun tegak lurus. Turbin angin sumbu vertikal sebenarnya merupakan desain inovatif dari turbin angin yang memiliki fitur yang tidak kalah baiknya dengan turbin angin sumbu horizontal. Contohnya adalah melalui pengoperasiannya yang tidak menimbulkan suara bising. Selain itu adalah maintenance-nya yang tidak serumit ketika melakukan maintenance kepada turbin angin sumbu horizontal. Contohnya ketika melakukan maintenance pada turbin angin sumbu horizontal diperlukan harus naik ke menara tinggi untuk melakukan maintenance, yang mana lebih aman jika melakukan maintenance di turbin angin sumbu vertikal. Untuk turbin angin sumbu vertikal juga memiliki dua jenis gaya yang digunakan, yaitu turbin angin yang mengandalkan gaya lift dan mengandalkan gaya drag. Contoh yang menggunakan gaya lift adalah turbin angin Darius dan atau Harotor. Sedangkan turbin angin yang lebih mengutamakan gaya drag adalah turbin angin Savonius. Turbin angin Savonius. Turbin angin Savonius merupakan turbin angin sumbu vertikal yang ditemukan oleh seorang insinyur dari Finlandia yang bernama Sigurd Savonius tahun 1922. Bentuk rotornya cukup sederhana, bentuk rotornya seperti huruf S dan ada poros di bagian tengahnya. Lanjut kepada bahasan utama, yaitu turbin Icewind. Turbin Icewind ini merupakan salah satu jenis dari turbin angin sumbu vertikal yang dengan desain lebih inovatif pada saat ini. Turbin ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk baru dari turbin angin Savonius. Turbin Icewind diciptakan oleh sebuah perusahaan startup di Islandia yang bernama Icewind yang didirikan pada tahun 2012. Jadi dengan dapat dilihat dari bentuk sudunya atau bentuk bilahnya, jadi turbin Icewind ini dapat diklasifikasikan sebagai turbin angin tipe Savonius. Karakteristik turbin angin kalau di turbin angin Savonius memiliki sweep area, yang mana sweep areanya memiliki rumus diameter rotor dikali tinggi rotor. Namun hal ini berbeda dengan turbin Icewind, yang mana akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Yang kedua adalah tip speed ratio. Tip speed ratio adalah perbandingan antara kecepatan dari rotor dan kecepatan dari angin. Yang mana kecepatan dari rotor itu diuraikan lagi dalam rumus menjadi kecepatan angular dikalikan dengan jari-jari turbin angin. Yang gambar ini adalah gambar grafik efisiensi dari berbagai macam jenis turbin angin, baik turbin angin vertikal maupun turbin angin horizontal. Yang ketiga, koefisien torsi dan koefisien torsi statik. Nah, untuk koefisien torsi ini merupakan suatu perbandingan antara torsi yang dihasilkan oleh rotor dan putaran dan dengan torsi angin. Koefisien torsi ini dapat dihitung dengan persamaan seperti pada slide yang diperlihatkan, yaitu koefisien torsi sama dengan torsi aktual dibagi dengan torsi angin. Yang diuraikan lagi, torsi
1/4 densitas udara dikali aspek swipe area dikali diameter rotor dikali kecepatan angin kuadrat. Dan untuk koefisien torsi statis itu merupakan suatu kemampuan untuk turbin angin untuk bisa berputar sendiri. Terus dapat diartikan juga sebagai perbandingan antara torsi statis maksimal turbin dan torsi angin teoritis. Persamaannya kurang lebih sama seperti koefisien torsi, cuma hanya untuk torsinya, torsi aktual diganti dengan torsi statis. Yang keempat, koefisien power atau koefisien daya. Koefisien daya ini yang merupakan nilai performa dari turbin angin. Jadi sebagai perbandingan antara energi yang diekstrak oleh turbin angin dengan energi keseluruhan yang didapatkan dari angin secara teoritis. Persamaannya dinyatakan sebagai berikut, yaitu daya aktual dibagi dengan daya teoritis. Yang mana jika diuraikan kembali, daya teoritis itu merupakan setengah dikali densitas udara, dikali swipe area, dikali kecepatan angin, pangkat 3. Untuk parameter bentuk dari turbin angin, yang pertama ada overlap dan separation gap. Overlap rasio ini merupakan perbandingan antara diameter dari blade rotor terhadap jarak overlap antar bilah. Persamaannya yaitu overlap sama dengan jarak overlap dibagi dengan diameter bilah. Sedangkan untuk separation gap merupakan perbandingan antara separation gap dengan untuk gap rasio merupakan perbandingan. Gap rasio perbandingan antara jarak separation gap dengan diameter bilah. Separation gap itu ditentukan dari jarak bilah rotor dari sumbu horizontal yang dapat dilihat pada gambar yang ditandai dengan aksen. Yang selanjutnya aspek rasio. Aspek rasio merupakan perbandingan antara tinggi dari rotor dengan diameter turbin angin. Yang mana aspek rasio dinyatakan dengan rumus aspek rasio sama dengan tinggi rotor dibagi diameter rotor. Yang ketiga, ada jumlah stage. Jumlah stage itu merupakan yang ketiga ada jumlah blade. Jumlah blade itu jumlah dari blade dari turbin angin Savonius yang dilakukan. Pengujian dari blade ini sudah dilakukan, yang mana hasil pengujiannya mengenai turbin Icewind ini didapatkan hasil bahwa rotor dengan 3 blade itu menghasilkan koefisien torsi statis yang lebih besar dibandingkan dengan rotor yang memasang 2 blade. Untuk jumlah stage ini merupakan tingkatan dari turbin angin. Dan selanjutnya ada end plate. End plate adalah plat yang menutup bagian atas dan bawah, atau bisa jadi salah satu dari sisi turbin angin tipe Savonius. Yang keenam, blade arc angle atau sudut busur dari bilah. Sudut busur dari bilah ini sudah ada yang melakukan penelitian mengenai uji coba melalui uji coba besarnya sudut busur ini, dan didapatkan hasil yang lebih baik pada turbin Icewind itu, yang mana dilakukan perbandingan antara sudut busur bilah yang sebesar 112 derajat dan 135 derajat
dapat dihasilkan, yang mana 112 derajat menghasilkan koefisien torsi statis yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengujian dengan menggunakan blade dengan sudut busur sebesar 135 derajat. Untuk bilangan Reynolds dihitung untuk mendapatkan nilai intensitas turbulensi. Bilangan Reynolds dinyatakan dengan rumus RE sama dengan densitas angin dikali dengan kecepatan angin dikali dengan diameter rotor dibagi viskositas dinamis. Dalam hal ini viskositas dinamis udara sama dengan 1,983 dikali 10 pangkat min 5 NS per M kuadrat. NS per M persegi. Lalu lanjut ke intensitas turbulensi. Jadi intensitas turbulensi ini juga memiliki pengaruh terhadap kinerja dari turbin angin, yang mana merupakan kualitas angin dari sekeliling turbin angin. Dan intensitas turbulensi ini memiliki pengaruh terhadap kinerjanya. Kinerja turbin angin dapat terganggu dengan bertambahnya intensitas turbulensi. Jadi intensitas turbulensi itu dinyatakan dengan rumus I sama dengan 0,16 dikali bilangan Reynolds pangkat min 1/8. Lanjut ke diagram alir. Di sini diagram alirnya dimulai dari studi literatur, pengumpulan data, penentuan desain rotor dan parameter desain, baik parameter yang terikat dan khusus. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan menggambar rotor atau mendesain rotor menggunakan model CAD prototype rotor turbin Icewind. Dan selanjutnya desain 4 model rotor Icewind konvensional dengan overlap dan tanpa overlap, dan dengan profil elliptikal, dan terakhir dengan profil twist 45 dengan profil dasar semisirkular. Selanjutnya menentukan batasan masalah dalam simulasi aliran. Selanjutnya lalu dilanjutkan dengan simulasi aliran. Selanjutnya didapatkan hasil simulasi, dan setelah itu menganalisis data simulasi. Penentuan desain. Desain yang ditentukan yaitu rotor turbin Icewind konvensional, rotor turbin Icewind konvensional dengan overlap, rotor elliptikal, rotor puntir, twist semisirkular sebesar 45 derajat. Untuk parameter terikat terdiri dari aspek rasio, diameter rotor, jumlah stage, dan jumlah blade. Untuk aspek rasionya sendiri digunakan aspek rasio sebesar 0,77. Untuk dimensi rotor, diameter rotornya dipilih sebesar 1 meter. Untuk ketebalan sudunya diatur sebesar 5 mm. Untuk chord bilah di sini terdapat dua pengaturan. Yang pertama untuk bilah yang memakai overlap, bilah yang menggunakan overlap diberikan chord bilah sebesar 0,56 meter, sedangkan yang tanpa overlap 0,501 meter. Untuk jumlah stage diatur 1 tingkat, dan jumlah blade berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terhadap turbin Icewind ini dipilih sebesar 3. Untuk parameter terikat yang lain adalah berupa penggunaan end plate pada bagian bawah turbin Icewind dan tanpa menggunakan shaft. Ini adalah parameter khusus yang digunakan untuk mendesain dari turbin Icewind.
Yang pertama ada khusus profil Icewind konvensional, yang mana sebagaimana sudah melakukan penelitian mengenai sudut busur bilah ini, yang didapatkan hasil optimal sebesar 112 derajat. Untuk parameter khusus profil Icewind konvensional juga sudut busur bilahnya juga sama, diatur sebesar 112 derajat, hanya ditambahkan overlap. Lalu untuk parameter elliptical itu sebenarnya tidak ada perhitungan khusus secara optimal. Hanya saja untuk bilah ini dibentuk menyerupai sebuah profil elliptical, yang mana sudah dilakukan desain, tetapi yang mana sudah dilakukan penelitian mengenai profil elliptical ini untuk turbin angin Savonius, yang mana penelitiannya itu membandingkan antara 4 jenis rotor. Yang pertama semisirkular, yang kedua profil tipe Batts yang telah dimodifikasi, yang ketiga dengan dengan profil twist, yang mana menghasilkan hasil yang terbesar yaitu profil elliptical. Yang terakhir adalah profil twist 45 derajat yang akan diuji. Jadi untuk twist 45 ini juga sudah melakukan penelitian mengenai profil twist, yang mana sudah dilakukan penelitian mengenai beberapa jenis profil yang diuji, yaitu 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Ternyata untuk hasil yang lebih tinggi didapatkan hasil bahwa profil twist 45 mendapatkan hasil performa yang tertinggi. Rotor ini adalah model rotor yang sudah didesain. Yang pertama adalah ini desain rotor Icewind konvensional, yang mana tanpa menggunakan overlap. Yang sebelah kiri adalah tampilan isometrik, yang di sebelah kanan adalah tampilan atasnya. Yang kedua, rotor Icewind konvensional dengan overlap, yang kurang lebih sama seperti untuk desain kurang lebih sama seperti yang sebelumnya konvensional, hanya saja dimensi chordnya lebih besar dan ditambahkan sedikit overlap. Yang ketiga, rotor elliptical. Dan yang keempat, profil twist 45, rotor twist 45. Yang pertama dilakukan adalah untuk melakukan persiapan simulasi aliran, menghitung nilai kecepatan putar rotor. Tapi sebelum menghitung kecepatan putar rotor, harus terlebih dahulu dilakukan penentuan terhadap nilai TSR-nya. Dikarenakan turbin Icewind juga termasuk ke dalam tipe turbin angin Savonius, jadi kita menentukan range TSR pada turbin angin Savonius adalah berada antara nilai 0,1 sampai kurang dari 2. Tapi untuk penelitian ini hanya diambil range antara 0,1 sampai 1,2. Hal ini berdasarkan gambar yang sudah ditampilkan sebelumnya pada bagian tip speed ratio. Nilai tip speed ratio optimal berada pada nilai range 0,1 sampai 1,2. Setelah range-nya sudah ditentukan, lalu dilakukan perhitungan nilai putar rotor pada masing-masing TSR menggunakan rumus tip speed ratio. Namun yang dicari adalah kecepatan angular dari rotor. Nah, setelah didapatkan nilai putaran rotor masing-masing dari native speed ratio, selanjutnya disusun ke dalam tabel. Nah, ini adalah tabel yang merupakan hasil dari perhitungan
kecepatan angular rotor terhadap masing-masing tip speed ratio. Selanjutnya, menentukan kecepatan angin. Turbin Icewind memiliki kecepatan startup yang rendah, 2 meter per sekon. Dan Icewind juga memiliki cut-in speed sebesar 2,5 untuk rotor yang menggunakan overlap 0,42 meter. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk daya teoritis dari turbin Icewind itu sendiri. Yang untuk rotor dengan tanpa overlap, hasil perhitungannya adalah sebesar 3,92 watt. Sedangkan untuk yang dengan overlap dilakukan sebesar 4,02 watt. Selanjutnya menghitung nilai intensitas turbulensinya. Intensitas turbulensi didapatkan setelah didapatkan nilai bilangan Reynolds-nya. Untuk mencari bilangan Reynolds, didapatkan dari hasil perkalian densitas udara dikalikan dengan kecepatan angin dikali diameter rotor per viskositas dinamis. Yang mana hasilnya didapatkan sebesar 154.437,7. Nilai bilangan Reynolds ini dimasukkan ke dalam intensitas turbulensi. Dalam rumus intensitas turbulensi merupakan nilai rumusnya adalah 0,16 dikali bilangan Reynolds pangkat min 1/8, yang mana didapatkan hasil sebesar 3,59%. Ini adalah tahapan dalam memproses simulasi aliran menggunakan software ANSYS CFX. Jadi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian yang di atas bagian rotor, yang bawah bagian stator. Jadi untuk lakukan simulasi dari didesain dari SolidWorks menuju ke ANSYS CFX tidak bisa langsung didesain dengan bentuk rotor yang tertera sebelumnya. Jadi rotor tuh harus dibuat seperti di dalam suatu silinder yang nantinya berperan sebagai domain yang berputar. Sedangkan stator didesain mengikuti bentuk wind tunnel, yang mana berbentuk balok seperti balok pejal, tapi di dalamnya di bagian dalamnya kopong. Kopong berbentuk seperti silinder. Silinder itu berbentuk kopong silinder itu merupakan silinder yang berperan sebagai rotor. Ini adalah hasil pendesainan yang sama dilakukan juga dengan SolidWorks, hanya dilakukan berbeda untuk bisa disimulasikan di Flow Simulation CFX. Jadi bagian geometri ini setelah masuk dari bagian geometri dilanjutkan pada bagian mesh. Untuk meshing terdapat beberapa pilihan, mau meshing yang secara otomatis atau meshing yang dapat diatur secara manual untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lanjut ke proses setup. Setelah turbin angin selesai di mesh, turbin Icewind dilakukan setup. Setup ini berisi tentang langkah-langkah yang berkaitan dengan proses simulasi. Dalam hal ini yang dilakukan adalah simulasi aliran. Tahapan-tahapan yang dijalankan adalah dengan pembuatan domain.
domain ini diberikan penamaan sesuai arah dan posisinya. Contohnya interface, interface atas, interface bawah, dan inlet, open, dan outlet. Setelah mengatur setup, selain itu ada juga untuk mengatur kecepatan angin dan juga kecepatan putar rotor. Dan juga bisa untuk dimasukkan persamaan untuk mendapatkan nilai daya, yang mana hasil perkalian antara torsi aktual dengan kecepatan angular rotor. Setelah itu, setelah dilakukan setup, dilakukan solusi yang berupa gambar iterasi dari simulasi. Setelah itu didapatkan hasil. Hasilnya output yang diharapkan adalah daya aktual yang dihasilkan rotor, torsi rotor, distribusi tekanan, dan aliran udara. Jadi hasil setelah itu masuk ke dalam hasil simulasi aliran. Hasil ini diharapkan daya aktual dan torsi rotor sebagai data yang bersifat kuantitatif. Lalu distribusi tekanan dan aliran udara sebagai hasil atau data kualitatif. Untuk nilai CP dan CT atau koefisien daya dan koefisien torsi akan dicari menggunakan persamaan, yang mana daya aktual rotornya itu didapatkan dari hasil dari simulasi. Terus data-data yang bersifat kuantitatif diolah menggunakan software spreadsheet. Setelah data diolah, selanjutnya adalah dibuat grafik, dibuat plotnya dari koefisien torsi dan koefisien daya. Setelah dilakukan pembuatan grafik, lanjut ke analisis data. Setelah melakukan analisis data, itu dilakukannya berupa analisis terhadap grafik, mulai dari analisis pengaruh bentuk bilah terhadap performa turbin Aswin, jenis desain rotor apa yang menghasilkan daya pada torsi dan torsi yang tertinggi, sampai dengan analisis yang bersifat kualitatif, seperti analisis distribusi udara, distribusi aliran udara, dan tekanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya ada lagi yang mau presentasi? Saya, Pak, mau... Ya, Pak. Ditampilkan slide PowerPoint-nya.